Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan energi. Sudah siap ya? Anak-anak tahu tidak apa sih perubahan energi itu? Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi lainnya. Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Ketika ibu akan memasak di dapur, ibu menggunakan kompor minyak. Nah, kompor minyak ini dapat menghasilkan api karena adanya minyak tanah. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya perubahan energi dari energi kimia yang berasal dari minyak tanah menjadi energi panas berupa api yang dihasilkan karena adanya minyak tanah. Sehingga kegiatan tersebut disebut dengan kegiatan perubahan energi karena berubahnya energi kimia ke energi panas. Tahukah kalian bahwa tubuh kita pun bisa loh merubah energi kimia menjadi energi gerak? Yuk simak gimana ceritanya. Berawal dari saat kita makan. Kita memasukkan makanan ke dalam mulut, lalu diolah di dalam tubuh secara kimiawi untuk menjadikan energi. Setelah memiliki energi dalam tubuh, maka tubuh kita akan bisa bergerak. Maka dikatakan sebagai perubahan energi dari energi kimia menjadi energi gerak. Pasti kalian sudah makan semua kan? Mari kita bergerak bersama-sama, ikuti petunjuknya ya. Gerakan pertama, coba simpan tangan kalian di pinggang. Lalu kaki kanan disimpan di depan kaki kiri. Menghadap ke atas ya, sehingga tumit bersentuhan dengan lantai. Setelah seperti itu, lakukan bergantian dengan kaki kiri. Lalu gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan, kaki kiri merapat sambil menekuk lutut, badan juga dicondongkan ke kanan. Kemudian begitupun sebaliknya dengan kaki kiri. Lalu kembali lagi ke posisi semula. Gerakan yang terakhir, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu ganti arah, gerakan ke kiri. Gerakan yang kita keluarkan tentunya membutuhkan energi. Energi yang kita keluarkan tergantung dengan gerakan yang kita lakukan, serta tempo musik. Baik itu tempo musik cepat ataupun lambat akan mempengaruhi energi yang kita keluarkan. Kita dapat menggerakkan tubuh kita dengan cara menari ataupun berolahraga, karena tubuh kita punya hak untuk bergerak. Misalnya, kita bisa bergerak selama 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih. Misalnya, kita bergerak dari mulai jam 8 hingga jam 9. Berarti berapa jam ya kita bergerak? Ya, betul, 1 jam. Apakah kalian melihat perubahan jarum jam di gambar sebelumnya? Jarum pendek pada jam disebut dengan satuan jam, dan jarum panjang pada jam dikatakan sebagai satuan menit. Sehingga ketika disebutkan pukul 9.00, maka jarum jamnya seperti gambar ini. Perpindahan waktu dari pukul 8 hingga pukul 9 dikatakan 1 jam karena dihitung dari banyaknya loncatan menit setiap kali meloncat. 1 kali meloncat sama dengan 5 menit. Jika 2 kali meloncat, 5 ditambah 5. Lalu 3 kali 5 tambah 5 tambah 5, begitupun seterusnya. Pada
Pada gambar jam di samping menunjukkan pukul 2.30 karena loncatan jarum panjang pada jam meloncat sebanyak 6 kali. Sehingga 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5 sama dengan 30, sehingga dapat dibaca dengan melihat jarum pendek pada jam yang menunjuk pada angka 2 yang merupakan satuan jam, artinya jam 2, dan jarum panjang yang mengarah pada angka 6 yang tadi sudah dihitung menjadi 30 menit. Jadi bisa kita simpulkan jarum pendek dan jarum panjang pada jam tersebut menunjukkan pukul 2.30. Selanjutnya, mari kita ulangi mengenai perubahan energi yang telah kita bahas di awal pembelajaran tadi. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas, misalnya setrika dan penanak nasi. Kedua barang tersebut memerlukan energi listrik supaya dapat digunakan untuk menghasilkan panas. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan mesin blender. Kedua benda tersebut memerlukan listrik supaya dapat bergerak. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Misalnya memainkan alat musik drum dan memukul kentongan. Kedua benda tersebut jika kita gerakan akan menghasilkan bunyi. Setiap energi yang kita keluarkan harus digunakan dengan bijak untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Misalnya, seorang guru mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan energinya, tenaganya, supaya murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Begitupun dengan seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga, energinya digunakan untuk mencangkul, menanam padi di sawah. Maka dari itu, kita semua memiliki kewajiban untuk menggunakan energi sebijak dan sebaik mungkin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.